biar tiga-tiganya adil, tiga-tiganya aja kita kolok, enggak, biar kita dibilang netral kan gitu. Kita itu punya akal sehat, kita punya harga diri, dan kita punya hati nurani. Jadi kalau ada yang nanya kemana suara kita, para pendukung dan relawan Anies Baswedan, jawabannya adalah golput atau coblos semua. Daripada golput, mending aspirasinya dititipkan kepada salah satu calon, terserah. Sehingga kontrak politik terjadi. Menitipkan aspirasi, hei, sejak awal rakyat terutama di DKI Jakarta itu sudah menyuarakan aspirasinya. Tapi kalian yang gak denger, kalian yang budek, kalian yang gak punya empati terhadap rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, kita akan membahas lagi Pilgub DKI. Nah teman-teman semua, ini banyak ya netizen yang mengatakan bahwasanya gerakan coblos semua. Wah, ini gimana nih teman-teman semua? Kalau menurut kalian gimana nih? Karena ada nih ya Caimin yang mengatakan bahwasanya rakyat untuk mengembalikan gitu ya, memberikan aspirasinya kepada salah satu dari 3 calon tersebut sehingga nantinya bisa ada kontrak politik gitulah ya. Tapi yang jadi masalah teman-teman semua, kenapa aspirasi kita kemarin kok tidak didengarkan gitu ya? Di mana rakyat Jakarta menginginkan Pak Anies Baswedan untuk maju lagi, tapi Pak Anies tidak bisa maju. Sedangkan MK sudah menurunkan ambang batas tuh menjadi 7%. Seharusnya seperti PKS atau PKB gitu ya, bisa lah keluar dari Kim terus mengusung Pak Anies Baswedan. Nyatanya itu tidak teman-teman semua. Dan sekarang justru Caimin berstatement seperti itu. Gimana? Kita lihat ya. Tapi ini kita dengarkan dulu komentar dari Bang Coki dan juga Bang Antitesa 24. Kita lihat videonya. Nih, gue kasih tahu ya. Untuk di Pilgub Jakarta biar adil nih, karena semuanya gua kira Pak Anies pasti kenal, RK Pak Anies kenal, Rano Pak Anies kenal, Dharma pasti Pak Anies juga kenal. Untuk anak-anak abah nih, ya nggak, daripada kita nanti dibilang condong ke sono, condong ke sini. Ya udah tiga-tiganya aja dah, ya enggak. Begitu ke TPS, biar tiga-tiganya adil, tiga-tiganya aja kita kolok, ya enggak. Biar kita dibilang netral kan gitu. Ya enggak sih? Boleh enggak sih? Kira-kira boleh kayaknya deh ya. Gue mau nanya dah, boleh PKK sih colok tiga-tiganya kan biar adil gitu loh ya. Gue nanya nih, bukan ngajakin orang ya. Kalau boleh lo komentar, kalau nggak boleh lo komentar, jadi gue juga paham ya. Oke. Jadi Pilkada Jakarta 2024 itu paslonnya ada Rawon, Pramono Rano, sama Darmakun. Ya, kalau mereka pada mau main pilkada-pilkadaan, ya silahkan aja. Kalau pada mau kampanye-kampanyean, ya boleh aja. Mereka pada mau main coblos-coblosan juga, ya terserah aja. Tapi kalau buat kami, para pendukung dan relawan Anies Baswedan, Pilkada Jakarta 2024 itu udah jelas banget kok. Itu cuma permainan yang gak rame buat ditonton. Apalagi kalau kami diajak ikutan main. Ogah banget, sorry ya. Udah jelas kalau 45% warga Jakarta itu menginginkan Pak Anies jadi gubernur lagi. Justru Pak Anies yang jadi jagoannya malah nggak boleh ikutan main. Mereka malah janjian, kompak, nggak ngajak Pak Anies main. Kalau Pak Anies yang jadi jagoannya nggak boleh ikutan tanding, jadi Pilkada Jakarta 2024 ini adalah pilkadanya para pecundang. Pilkada yang kualitas pesertanya di bawah kualitas Pak Anies. Pilkada Jakarta 2024 adalah pilkada yang takut sama Pak Anies. Buat kami, Pilkada Jakarta 2024 nggak lebih dari pertunjukan lawak yang nggak lucu dan basi. Pilkada Jakarta 2024 itu nggak peduli siapa yang menang adalah pecundang yang takut kepada Anies Baswedan. Jadi kawan-kawan semua, para pendukung dan relawan Anies Baswedan,
Kita itu punya akal sehat, kita punya harga diri, dan kita punya hati nurani. Jadi kalau ada yang nanya, kemana suara kita, para pendukung dan relawan Anies Baswedan, jawabannya adalah golput atau coblos semua. Hanya itu pilihan yang logis dan terhormat bagi kita. Salam semangat antitesa 24. Ya tuh ya komentar dari Bang Antitesa dan juga Bang Coki. Nah kalau menurut kalian gimana teman-teman semua? Karena gerakan ini sepertinya sudah mulai rame nih digaungkan oleh terutama ya anak-anak Abah. Dan juga kemarin kita sempat bahas ya di video sebelumnya bahwasanya PKS ingin menjadi jembatan gitulah ya untuk pertemuan Ridwan Kamil dan juga Pak Anies Baswedan. Dan langsung ditanggapi juga oleh para netizen ya, sepertinya sih nggak pas gitulah ya. Oke teman-teman semua, sekarang coba kita lihat ya statement dari Caimin. Ini dia videonya. Ya saya prihatin, demokrasi kita masih belum aspiratif. Tentu kita harapkan dari calon yang ada kita optimalkan, maksimalkan. Sehingga kita berharap tidak ada golput, dan daripada golput mending aspirasinya dititipkan kepada salah satu calon, terserah. Sehingga kontrak politik terjadi. Kalau terpilih harus melakukan apa? Nah, kalau tidak melakukan itu, kontrak politiknya apa? Ya ini nih akhirnya nih yang banyak orang-orang ngatain kalau Caimin blunder. Beliau kan sempat mengatakan aspirasi rakyat ya. Kemana aja Caimin? Padahal kemarin itu para anak-anak Abah itu sangat menginginkan partai PKB mundur dari Kimplos dan mengusung Pak Anies Baswedan. Aduh Caimin kemarin waktu pilpres sampai nangis-nangis di JIS. Aduh, tapi ya sudahlah ya, kita lanjut lagi guys. Melihat dinamika coblos 3 paslon ini membuat geram elit politik. Bahkan mereka sampai mengeluarkan narasi untuk mengcounter gerakan 3 paslon, meminta kepada rakyat untuk menitipkan aspirasi. Hei, sejak awal rakyat terutama di DKI Jakarta itu sudah menyuarakan aspirasinya, tapi kalian yang gak dengar, kalian yang budek, kalian yang gak punya empati terhadap rakyat. Makanya sekarang ada gerakan coblos 3 paslon, itu sebagai perlawanan rakyat terhadap kalian para elit yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Sekarang ketika membumi gerakan itu, kalian meminta rakyat untuk menitipkan aspirasinya kembali kepada kalian. Mimpi kalian. Gimana? Dengarkan Caimin? Ya sekarang tinggal kita lihat aja Pak Caimin nanti di TKP ya, bagaimana, apakah rakyat akan datang dan mencoblos 3 calon, apa justru akan golput gitu. Ya sebenarnya alangkah baiknya rakyat itu datang ke TPS mencoblos salah satu paslon yang dimana rakyat berharap menitipkan aspirasinya ke situ, ke salah satu paslon ya. Tapi kalau nggak ada calon yang diinginkan bagaimana Caimin? Inilah problemnya Caimin. Kita lanjut lagi guys. Oke, survei membuktikan pendukung Anies Baswedan tidak akan memilih Ridwan Kamil. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, itu bukan karena Ridwan Kamilnya ya, saya sebagai pendukung Anies, tapi apa yang membawa nama Ridwan Kamil saat ini masuk ke Jakarta ya. Di situ saya lihat ada banyak catatan ya. Di situ saya lihat ada banyak catatan ya. Poinnya adalah satu, variabelnya tuker tambah kekuasaan. Ya, kemudian ada jatah menteri ya, kita lihat di situ. Skenario pengkerdilan demokrasi, wacana kotak kosong, dan kepentingan Mulyono dan Prabowo Subianto di situ. Ada ya, dan itu dibuktikan dalam beberapa investigasi media dan info-info backstage yang kita dapatkan teman-teman ya. Nah dari variabel-variabel yang kita disebutkan di atas, itulah yang menyebabkan mungkin ya pendukung dari Anies Baswedan tidak memilih Ridwan Kamil, bukan dari sosoknya tapi apa proses nama dia ya, apa namanya, nama dia ada di Jakarta ya, jadi itu yang membuat kita enggan untuk memilih Ridwan Kamil ya. Nah kesimpulannya di sini adalah karena kekuasaan ini pada saat ini tidak melibatkan masyarakat, ya, tidak mendengarkan aspirasi di masyarakat, partai-partai tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi mereka justru sibuk ya dalam berburu jabatan, jatah menteri dan lain-lain, ya, hingga pada akhirnya kesimpulannya adalah
ini sangat berpotensi untuk mengkerdilkan hak-hak demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ini nggak boleh jadi kebiasaan, ya. Makanya lah tercetuskan inilah bentuk perlawanan rakyat gitu loh. Biar di tahun selanjutnya nanti 2029 nggak kayak gini lagi gitu. Kalau bisa MK itu putuskan thresholdnya itu 0%. Jadi tidak ada desakan-desakan ataupun operasi-operasi politik yang menjadikan tekanan untuk beberapa partai gitu kan. Sehingga tidak bisa mencalonkan yang memang seharusnya dicalonkan gitu loh. Karena kan kalau kita melihat survei elektabilitas itu ya Pak Anies Baswedan yang tertinggi di Jakarta untuk saat ini kan. Begitulah kurang lebihnya. Oke, kita lanjut lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketiga paslon calon gubernur di DKI Jakarta, jika Anda butuh suara anak abah di pilkada tahun ini, ingat, kalian harus mengingatkan pendukung-pendukung Anda untuk tidak mencaci maki, menghina, menghujat anak-anak abah. Kami tahu kalian bertiga membutuhkan suara anak abah. Jadi pendukung kalian nih yang di bawah di akar rumput masih saja menghina, mencaci anak abah, sedangkan kalian butuh suara anak abah. Ya kan? Saat ini anak abah yang mengatakan mencoblos tiganya calon semakin menguat, semakin besar kekuatannya. Ingat ya. Lu kenapa bang? Lu kenapa gua tanya? Ada masalah apa lu sama anak abah? Urusan RK ditolak di Jakarta, ditolak sana sini, apalagi ditolak sama The Jackmania, ya itu mah urusannya mereka. Gak ada urusannya sama anak abah. Emangnya anak abah di Jakarta doang? Banyak. Udah gila-gilanya lu ya. Apa-apa lu salahin anak abah. Apa-apa lu salahin anak abah. Itu hukum tabur tuai. Dulu dia dicaci, dulu dia mencaci Jakarta, sekarang dia dicaci. Enak aja lu apa-apa disalahin anak abah, apa-apa disalahin anak abah. Sekali lagi lu nyalahin anak abah, sentil lu bun lu. Perlu lu ketahui ya, gue ini anak ayah ojak. Wajahnya cantik, badannya bagus. Nying. Tapi sebenarnya masih mending ya anak abah ya daripada anak setan loh. Sebenarnya itu balasan terbaik tuh yang ngatain anak abah langsung aja dikatain tuh anak setan gitu. Ya wae. Oke teman-teman semua, kita beralih topik ya. Ini ada DPR muda yang katanya sih masih kuliah tapi sudah terpilih sekeluarga lagi sampai bapaknya. Ini gimana ini? Dan Partai Gerindra loh yang mencalonkan. Kita lihat videonya. Rizky Iskandar, mahasiswa semester 5 UMY, resmi dilantik jadi anggota DPRD Jateng. Dilantik bersama ayahnya Iskandar Zulkarnain, punya usut, istrinya juga caleg di Batang. Terus masalahnya di mana? Ya gak masalah, presiden aja boleh kok. Dan memang undang-undang gak melarang itu. Kalau ditanya apakah itu etis, presiden menganggap itu etis. Ya di bawahnya juga pasti menganggap itu etis. Nah, kalau kita menormalisasi hal-hal begini lama-kelamaan, di DPRD itu bisa-bisa isinya satu keluarga doang. Yang gak etis adalah Iskandar dan ayahnya ini diusung oleh partai yang sama, Gerindra, nyalek di dapil yang sama, dapil 13 Jateng. Itu dia konyolnya. Sekarang kalau ditanya ke Gerindra pasti jawabnya undang-undang gak melarang itu, sah-sah aja. Kalau sekeluarga mau mengabdi ke negara, apa salahnya? Pasti gitu. Nah, yang menggelitik adalah si Rizky Iskandar ini masih mahasiswa semester 5 dan sering bolos. Jadi secara etikability ini menimbulkan persepsi negatif di tengah publik dan rawan konflik kepentingan. Secara intelektuality, mahasiswa baru semester 5 dan sering bolos.
Dan itu hal yang biasa, orang-orang serampangan, nyalek, minim kompetensi, minim wawasan, orang-orang seperti Silver Queen itu ya, yang kuliahnya di Ruko dan izin kampusnya dicabut, di DPR banyak, preman aja bisa nyalek. Jadi jangan heran kalau selama ini kita sering menemukan undang-undang yang bermasalah, yang multitafsir lah, yang titipan lah, macem-macem. Karena emang banyak legislator kita yang gak ngerti dasar-dasar hukum, disuruh merancang undang-undang. Sekali lagi, gak ngerti dasar-dasar hukum, disuruh merancang undang-undang. Mahasiswa semester 5 terpilih DPRD Jateng, gokil, dilantik bersama ayahnya. Oh, dan setelah gua cari tahu ternyata ibunya juga caleg, gokil ya. Ginilah contoh keluarga yang kompak, guys. Terus gua juga nonton video yang ini ya. Di video itu jelas, clear, dia bilang bahwa mendapatkan tawaran dari partai. Coba, kira-kira faktor apa yang buat partai politik yang besar itu menawarkan DPRD ke mahasiswa semester 5? Skripsian belum, kerja praktik belum, magang juga belum kayaknya. Apalagi di kuliahnya pun katanya bermasalah gitu, jarang masuk kelas. Terus ada yang spill juga gitu, nilai kelas sendiri aja anjlok. Setelah penjabaran tadi, ya akhirnya gue menguburkan bahwa dia ditawari sampai akhirnya terpilih itu karena faktor keahlian atau kemampuan. Ya jadi faktor apa lagi gitu selain ayah dan ibunya punya pengaruh yang besar di partai dan punya logistik yang kuat. Semakin hari semakin musim gitu ayah nyariin kerja untuk anaknya di pemerintahan. Semakin banyak juga gitu penempatan keluarga di posisi pemerintahan. Setelah jadi perbincangan pun gue yakin mereka ya tetap cuek dan pede aja gitu. Ya soalnya pimpinan tertinggi kita juga mempraktikkan hal itu. Gue jadi inget Sri Lanka. Nih, dinasti Raja Paksa gitu. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi perdana menteri, ada yang jadi menteri, anaknya jadi menteri, anaknya lagi jadi menteri. Sampai akhirnya pada tahun 2022 Sri Lanka dinyatakan bangkrut. Ya gimana nggak bangkrut? Akhirnya kan sekongkolan tuh kalau keluarga semua ya kan. Lacinya nggak ada tuh yang buka. Ya aman-aman aja. Ya inilah yang dikhawatirkan ya teman-teman semua ya. Tapi nyatanya memang rakyat itu masih banyak juga yang suka gitu ya. Buktinya saat presiden mencarikan pekerjaan untuk anaknya oke-oke aja gitu ya. Sudahlah, akhirnya bawahannya pun ngikut semua. Maka dari itu ayolah kita semua untuk belajar ya kan. Biar lebih tahu gitu loh. Jadi efeknya itu kemana kita juga jadi tahu agar kita bisa mencegahnya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.